Selamat datang di channel Audio Story Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui episode selanjutnya. Kisah kali ini menceritakan Pak Seto, seorang pensiunan guru yang membeli rumah untuk masa tuanya. Rumah itu sering disebut rumah tusuk sate karena lokasinya. Namun, rumah ini ternyata tidak senyaman yang Pak Seto harapkan. Apakah yang akan terjadi pada Pak Seto? Tonton video ini sampai akhir. Pak Seto adalah seorang pensiunan guru yang telah mengabdikan dirinya selama lebih dari 3 dekade di dunia pendidikan. Setelah pensiun, ia ingin menikmati masa tuanya dengan hidup tenang di rumah yang nyaman. Keinginannya terkabul saat ia menemukan sebuah rumah dengan harga miring di pinggiran kota. Rumah itu cukup luas, dengan halaman yang cukup besar di depannya. Tanpa berpikir panjang, ia langsung membelinya. Namun, ada satu hal yang sejak awal membuat beberapa orang terkejut dengan keputusannya. Rumah yang dibeli Pak Seto berada di posisi yang dikenal sebagai tusuk sate. Artinya, rumah itu terletak tepat di ujung jalan yang lurus tanpa belokan, seolah-olah menjadi titik akhir dari jalur yang langsung mengarah ke pintu utamanya. Dalam kepercayaan masyarakat, posisi rumah seperti ini sering dikaitkan dengan energi negatif, kesialan, dan bahkan kejadian mistis. Tetangga sekitar yang mengetahui pembelian rumah itu sempat bertanya kepada Pak Seto, apakah ia yakin ingin tinggal di sana. Beberapa dari mereka bahkan menyarankan agar ia mencari rumah lain. Tetapi Pak Seto bukan orang yang mudah percaya tahayul. Baginya, rumah tetaplah rumah, tempat berlindung dan beristirahat. Ia pun tetap melanjutkan rencananya untuk pindah. Pada hari pertama menempati rumah barunya, Pak Seto merasa semuanya baik-baik saja. Rumah itu memang sedikit berdebu karena sudah lama kosong. Tetapi setelah dibersihkan, rumah itu tampak lebih nyaman. Ia mengatur ulang beberapa perabotan, menata buku-buku koleksinya di rak, dan mulai merasa betah. Hingga malam tiba. Saat pertama kali tidur di rumah barunya, Pak Seto merasakan sesuatu yang ganjil. Hawa di dalam kamar terasa lebih dingin dibandingkan siang tadi. Ia mencoba mengabaikannya dan menarik selimut lebih rapat. Namun, di tengah malam, ia terbangun karena mendengar suara aneh. Awalnya, ia mengira itu suara angin yang berhembus dari luar, tetapi semakin lama, suara itu terdengar seperti langkah kaki yang bergerak pelan di lantai kayu. Pak Seto mencoba berpikir logis. Mungkin suara itu berasal dari tikus atau kucing liar yang masuk rumahnya. Ia beranjak dari tempat tidur dan menyalakan lampu, lalu berjalan ke ruang tamu untuk memastikan tidak ada binatang yang masuk. Namun, ketika ia sampai di ruang tamu, suara itu berhenti. Tidak ada tanda-tanda keberadaan binatang atau apapun yang mencurigakan. Ia menggelengkan kepala dan menganggap itu hanya imajinasinya saja. Tetapi, saat ia kembali ke kamar dan hendak mematikan lampu, suara itu terdengar lagi, kali ini dari arah dapur. Suara langkah kaki yang pelan, seperti seseorang yang sedang berjalan tanpa alas kaki. Pak Seto merasakan bulu kuduknya meremang, tetapi ia tetap berusaha menguatkan diri. Ia mengambil senter dan menuju dapur dengan hati-hati. Begitu sampai di dapur, ia melihat pintu belakang sedikit terbuka. Ah, mungkin angin yang membuat pintu ini bergerak, gumamnya, lalu segera menutup pintu dan menguncinya rapat-rapat. Malam itu berlalu dengan perasaan yang tidak nyaman, tetapi Pak Seto berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya. Keesokan paginya, ia bertemu dengan beberapa tetangga yang penasaran dengan pengalamannya semalam. Seorang wanita tua bernama Bu Sumarni menatapnya dengan raut wajah khawatir. "Pak Seto, apakah semalam Bapak mengalami sesuatu yang aneh?" tanyanya pelan. Pak Seto terdiam sejenak sebelum menjawab. "Saya sempat mendengar suara langkah kaki di dalam rumah. Tapi mungkin itu hanya binatang kecil atau suara angin." Bu Sumarni saling pandang dengan beberapa tetangga lainnya. Salah seorang lelaki parubaya akhirnya angkat bicara. "Rumah itu sudah lama kosong, Pak. Sudah beberapa kali pemilik sebelumnya pindah karena merasa tidak betah." Pak Seto mengernyitkan dahi. "Tidak betah? Maksudnya bagaimana?" Bu Sumarni menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Rumah ini punya sejarah yang kelam, Pak Seto. Dahulu, ada sebuah keluarga yang tinggal di sini, tetapi sesuatu yang buruk terjadi pada mereka. Sejak saat itu, rumah ini sering mengalami kejadian-kejadian aneh." Pak Seto merasa penasaran sekaligus merinding.
Ia mulai bertanya-tanya, apakah benar rumah ini menyimpan rahasia yang selama ini tidak ia ketahui? Namun, ia tetap mencoba berpikir positif. Baginya, selama ia tidak mengganggu siapapun, baik yang terlihat maupun yang tidak, seharusnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi, malam-malam berikutnya mulai membuktikan bahwa ada sesuatu di rumah itu yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Sejak mendengar peringatan dari Bu Sumarni dan beberapa tetangga lainnya, Pak Seto semakin penasaran dengan sejarah rumahnya. Meski ia tidak ingin sepenuhnya percaya pada cerita mistis, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Setiap malam, ia merasakan hawa dingin yang aneh, suara-suara langkah kaki, dan perasaan seolah ada yang mengawasinya. Hal ini membuatnya memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Ia memulai pencariannya dengan berbicara lebih dalam dengan Bu Sumarni. Wanita tua itu awalnya ragu untuk bercerita lebih banyak, tetapi akhirnya ia membuka suara. Dulu, rumah ini dihuni oleh sebuah keluarga kecil. Suami, istri, dan seorang anak laki-laki berusia 7 tahun. Mereka tampak seperti keluarga yang bahagia, tetapi suatu malam, anak itu ditemukan tewas di depan rumah ini. Pak Seto menelan ludah. Apa penyebabnya? Bu Sumarni menggelengkan kepala. Tidak ada yang tahu pasti. Orang-orang mengatakan dia tertabrak kendaraan yang melaju di jalan lurus ini, tetapi ada juga yang percaya bahwa ada sesuatu yang lebih kelam yang terjadi. Pak Seto mengerutkan kening. Apa maksudnya? Sebagian orang percaya bahwa anak itu sering berbicara sendiri, seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tak kasat mata. Beberapa hari sebelum kejadian, ibunya bercerita bahwa anak itu sering mengatakan ada teman yang mengajaknya bermain di luar rumah, bahkan saat tengah malam. Pak Seto merasakan bulu kuduknya meremang. Apakah gangguan yang ia alami berkaitan dengan kisah ini? Apakah anak itu masih tinggal di rumah ini? Gangguan yang dialami Pak Seto semakin menjadi-jadi. Suara langkah kaki kini terdengar lebih jelas, bahkan di siang hari. Pintu lemari terbuka sendiri, lampu sering berkedip-kedip tanpa alasan, dan sesekali terdengar suara tangisan lirih dari arah halaman belakang. Pak Seto mulai merasa bahwa kehadiran sesuatu di rumah ini bukan sekadar bayangannya saja. Pada suatu malam, ia mendengar suara ketukan pelan di pintu kamar tidurnya. Dengan hati-hati, ia membuka pintu, tetapi tidak melihat siapapun di sana. Namun, hawa dingin menyeruak masuk ke dalam kamar. Ia menutup pintu dengan cepat, berusaha menenangkan dirinya. Ia mencoba berpikir rasional, mungkin hanya angin yang berhembus dari celah rumah tua itu. Namun, ketukan itu kembali terdengar malam berikutnya. Kali ini, suaranya lebih jelas dan lebih keras. Pak Seto memberanikan diri untuk membuka pintu dengan cepat, berharap bisa menangkap basah siapapun atau apapun yang mengganggunya. Namun, lagi-lagi tidak ada siapapun di sana. Pada siang hari, ia mencoba mencari tahu apakah ada sesuatu yang aneh di sekitar rumahnya. Saat berjalan ke halaman belakang, ia melihat bekas telapak kaki kecil di tanah yang masih basah akibat hujan semalam. Telapak kaki itu tampak jelas menuju ke arah rumahnya. Tetapi anehnya, tidak ada jejak yang keluar dari rumah itu. Pak Seto mulai merasa bahwa ia benar-benar tidak sendirian di rumah itu. Malam berikutnya, ia kembali mendengar suara, tetapi kali ini bukan ketukan. Ia mendengar suara isakan tangis dari dapur. Dengan senter di tangan, ia berjalan pelan menuju dapur. Saat ia tiba di ambang pintu, tangisan itu tiba-tiba berhenti, meninggalkan keheningan yang mencekam. Ketika ia menyorotkan senter ke arah jendela dapur, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir menjatuhkan senter dari tangannya. Sebuah bayangan kecil berdiri di luar jendela, menatapnya dengan mata kosong. Bayangan itu tidak bergerak, hanya diam di tempatnya. Pak Seto mundur perlahan, jantungnya berdegup kencang. Ia memutuskan untuk keluar dari dapur dan kembali ke kamar tidurnya, berusaha mengabaikan apa yang baru saja ia lihat. Namun, semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin banyak gangguan yang terjadi. Pintu lemari terbuka sendiri, radio tua yang sudah tidak pernah ia gunakan tiba-tiba menyala dengan suara statis, dan cermin di kamar mandi tiba-tiba retak tanpa alasan yang jelas. Puncaknya terjadi pada suatu malam ketika Pak Seto terbangun, karena mendengar suara berbisik tepat di samping tempat tidurnya. Suara itu terdengar seperti suara anak kecil yang sedang memanggil namanya. Dengan tubuh gemetar, ia menoleh perlahan,
tetapi tidak melihat apapun. Namun, hawa dingin yang menusuk membuatnya yakin bahwa sesuatu sedang berada di dalam kamarnya. Esok harinya, ia pergi menemui Bu Sumarni dan menceritakan semua yang ia alami. Wajah Bu Sumarni berubah pucat. Ia mengatakan bahwa dulu, rumah itu memang memiliki sejarah kelam. Seorang anak laki-laki pernah meninggal di depan rumah itu dalam kecelakaan tragis. Anak itu sering bermain sendirian di halaman rumah sebelum akhirnya mengalami kejadian nahas. Mendengar cerita itu, Pak Seto merasa semakin tidak nyaman. Ia ingin mencari cara untuk menyelesaikan semua ini. Ia memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang anak itu, dan bagaimana ia bisa membantu arwahnya agar bisa pergi dengan tenang. Pak Seto kini sadar bahwa rumah yang ia tinggali bukan hanya sekadar rumah tua biasa. Ada sesuatu yang tertinggal di sana, sesuatu yang meminta bantuannya. Ia tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa rumah ini memiliki penghuni lain selain dirinya sendiri. Pak Seto semakin terbiasa dengan gangguan-gangguan kecil di rumahnya. Namun, ia tetap berusaha mengabaikan semuanya. Suatu malam, ketika ia sedang membaca buku di ruang tamu, ia kembali mendengar suara langkah kaki dari arah dapur. Kali ini, ia tidak bisa lagi menganggapnya sebagai angin atau binatang kecil. Dengan langkah pelan, ia berjalan ke arah dapur. Saat ia tiba di sana, ia mendapati pintu lemari yang tadinya tertutup kini terbuka lebar. Tidak ada angin, tidak ada orang lain di rumah itu selain dirinya. Pak Seto menelan ludah dan mencoba menutup kembali lemari itu. Namun, saat tangannya menyentuh pintu lemari, ia merasakan hawa dingin yang tidak wajar. Tiba-tiba, ia mendengar suara ketukan dari arah jendela dapur. Jendela itu menghadap langsung ke halaman belakang yang gelap gulita. Dengan perasaan was-was, ia menoleh perlahan. Di balik jendela, terlihat bayangan samar seorang anak kecil yang berdiri diam, menatap ke dalam rumah. Pak Seto merasakan tubuhnya membeku. Anak itu memiliki wajah pucat dengan mata yang kosong, seakan-akan bukan manusia. Pak Seto ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Sosok itu tidak bergerak, hanya diam di sana. Dengan sekuat tenaga, Pak Seto menutup matanya dan menghela napas panjang. Ketika ia membuka mata kembali, sosok itu telah menghilang. Namun, hawa dingin masih terasa di sekelilingnya. Malam itu, Pak Seto memutuskan untuk menghubungi Bu Sumarni. Ia ingin tahu lebih banyak tentang kejadian di rumah ini, dan siapa sosok anak yang menghantuinya. Jawaban yang ia dapatkan justru membuatnya semakin ketakutan. Bu Sumarni berkata dengan suara gemetar, "Pak Seto, anak yang Bapak lihat tadi malam, dialah yang dulu meninggal di depan rumah ini." Setelah mendengar cerita Bu Sumarni, Pak Seto semakin yakin bahwa ia tidak bisa mengabaikan gangguan yang dialaminya. Ia merasa harus mencari tahu lebih lanjut agar dapat menemukan solusi. Dengan tekad yang kuat, ia mulai menggali informasi dari berbagai sumber, termasuk arsip lama di kantor kelurahan. Dari arsip tersebut, ia menemukan fakta mengejutkan. Anak yang meninggal di depan rumahnya bernama Dika, seorang bocah laki-laki berusia 7 tahun. Kematian Dika tidak hanya disebabkan oleh kecelakaan, tetapi ada desas-desus bahwa ia sering mengalami kejadian aneh sebelum meninggal. Beberapa warga mengatakan bahwa Dika sering terlihat berbicara sendiri di halaman rumahnya, seolah sedang berbincang dengan seseorang yang tak kasat mata. Pak Seto merasa bulu kuduknya kembali meremang. Jika benar arwah Dika masih berada di rumah ini, mungkin ada sesuatu yang belum terselesaikan. Dengan bantuan Bu Sumarni, ia memutuskan untuk menghubungi seorang sesepuh desa yang dikenal memiliki kemampuan spiritual. Malam itu, sesepuh desa, yang dipanggil Mbah Karyo, datang ke rumah Pak Seto. Ia membawa dupa dan beberapa perlengkapan ritual. Setelah mengamati rumah, Mbah Karyo berkata dengan suara pelan, "Anak itu belum pergi karena ada sesuatu yang mengikatnya di sini." Pak Seto semakin penasaran. "Apa yang harus saya lakukan, Mbah?" Mbah Karyo menutup matanya sejenak, lalu berkata, ia masih menunggu seseorang membebaskannya. Dengan bantuan Mbah Karyo, mereka melakukan ritual sederhana. Mbah Karyo mulai membacakan doa-doa dan meminta Dika untuk pergi dengan tenang. Pada saat ritual berlangsung, Pak Seto merasakan hawa dingin menyelimuti rumahnya. Angin bertiup kencang meskipun semua jendela dan pintu tertutup rapat. Tiba-tiba,
Terdengar suara lirih, "Terima kasih." Pak Seto menoleh ke arah sumber suara, tetapi tidak melihat siapapun. Namun, entah mengapa, ia merasa bahwa beban yang selama ini menghantui rumahnya perlahan mulai menghilang. Setelah ritual selesai, Mbah Karyo tersenyum tipis. Sekarang rumah ini sudah bersih. Dia sudah pergi. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak tinggal di rumah itu, Pak Seto tidur dengan tenang tanpa gangguan. Keesokan harinya, ia merasa rumahnya terasa lebih terang dan hangat. Tidak ada lagi suara langkah kaki, tidak ada lagi bayangan di balik jendela. Pak Seto akhirnya bisa menikmati rumahnya dengan damai. Namun, ia tidak akan pernah melupakan pengalaman yang telah ia lalui. Kini ia percaya bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapi dan menyelesaikannya. Dan sejak saat itu, rumah di ujung jalan itu tidak lagi dianggap sebagai rumah berhantu. Ia menjadi tempat tinggal yang damai, seperti yang seharusnya sejak awal. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.